Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'du. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam pertemuan perdana kita pada hari ini, saya Eka Anton Saputra diberikan amanat oleh Bapak M. Jumaidi SPDI selaku guru PAI SMK Negeri 26 Jakarta untuk bersama-sama belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti selama semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Profil ada di slide terakhir. Sebelum dimulai pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan Allah lancarkan aktivitas kita hari ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, materi kita hari ini adalah kajian Quran Surat Al-Imran ayat 159 dan hadis tentang demokrasi dalam Islam. Baik, dalam slide ini, sebelum kita mempelajari tentang demokrasi dalam Islam lebih dalam, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu nih, apa sih kata demokrasi itu? Kata demokrasi dalam bahasa Yunani terbagi menjadi dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang artinya pemerintah. Tujuan dari demokrasi adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dengan konsep yang mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Contohnya, pada rapat DPR atau Dewan Pimpinan Rakyat, di situ menyatukan suara dan pendapat demi terciptanya kemaslahatan bersama. Baik, di sini kita akan membaca Quran Surat Al-Imran ayat 159. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza gharamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Al-Imran ayat 159. Baik, dalam slide ini kita akan membahas asbabun nuzul. Sebelumnya, ada yang tahu asbabun nuzul itu apa? Baik, Bapak akan jelaskan apa itu asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah sebab turunnya ayat. Akan tetapi, tidak ada sebab atau penyebab turunnya Quran Surat Al-Imran ayat 159 ini. Secara umum, ayat ini menegaskan bahwa dunia, kekuasaan, harta, anak keturunan, dan pengikut yang tidak mengindahkan nilai-nilai agama tidak banyak memberi manfaat di akhirat kelak. Maksudnya apa? Maksudnya adalah percuma jika kita mempunyai dunia, mempunyai kekuasaan, mempunyai harta, anak keturunan, dan pengikut yang banyak, jika kita tidak mengamalkan nilai-nilai agama. Semua itu tidak banyak memberikan manfaat di akhirat kelak. Penerapan musyawarah atau nilai-nilai demokrasi hanya diperuntukkan bagi hal-hal yang bersifat duniawi, misalnya terkait dengan urusan kemasyarakatan yang berpotensi mengalami perubahan dan perkembangan yang belum ditemukan petunjuknya.
atau sudah ditemukan tetapi masih bersifat global. Contohnya, pemilihan ketua RT, kemudian pemilihan gubernur, dan lain-lain. Baik, dalam slide ini kita akan membahas isi dan kandungan dari Quran Surat Ali Imran ayat 159. Dalam ayat ini, Rasulullah SAW senantiasa bertutur kata, lemah lembut, dan santun, baik kepada kawan maupun lawan, karena mendapat bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya. Kemudian Rasulullah SAW dalam kondisi apapun senantiasa menunjukkan keluhuran akhlak, meskipun dalam situasi yang genting seperti kejadian pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian umat Islam dalam perang Uhud, namun beliau tetap bersikap lemah lembut, bahkan memaafkan dan memohonkan ampun untuk mereka. Kemudian sikap keras dan kasar kepada pihak lain membuat masyarakat menjauh dan antipati sehingga proses dakwah akan terhambat dan memberikan hasil yang kurang maksimal. Kemudian perintah kepada Rasulullah SAW agar senantiasa bermusyawarah dengan para sahabat dan pihak lain yang memiliki kompetensi untuk hal-hal yang perlu dimusyawarahkan, seperti masalah sosial, kemasyarakatan, politik, ekonomi, dan masalah lainnya. Kemudian konsisten melaksanakan hasil musyawarah, menyerahkan hasil musyawarah tersebut dengan penuh tawakal. Kemudian perintah untuk saling memaafkan apabila musyawarah sudah selesai, termasuk segala hal yang tidak mengenakan selama musyawarah berlangsung. Baik, dalam slide terakhir ini, Bapak akan menjelaskan sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan ayat dari Quran Surat Ali Imran ayat 159. Yang pertama, mengedepankan sikap lemah lembut, menghindari tutur kata yang keras dan sikap keras kepala. Jadi, kita sebagai seorang muslim haruslah bersikap lemah lembut kepada teman, kepada sahabat, kepada orang yang kita cintai, khususnya kepada orang tua ya. Lalu tidak boleh berkata kasar kepada semua orang. Kemudian selalu bersedia memberi maaf dan berlapang dada kepada orang yang berbuat kesalahan. Jadi jika ada yang membuat kita marah atau kesal, lalu orang itu meminta maaf, maka maafkanlah orang itu. Mungkin dengan itu, orang tersebut tidak akan lagi berbuat salah kepada kita karena kedewasaan kita memaafkan semua orang. Kemudian berusaha memecahkan masalah umat dengan cara bermusyawarah. Kemudian menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak dalam musyawarah. Kemudian berusaha konsisten dengan hasil musyawarah dan mengimplementasikannya atau mengaplikasikannya atau melaksanakannya dengan penuh kesungguhan. Kemudian mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan menjunjung semangat kekeluargaan serta kebersamaan. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan pada hari ini. Kelanjutan bab ini akan dilanjutkan insyaallah pada minggu depan ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada kali ini, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang sudah diinformasikan bisa bermanfaat untuk diri kita dan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.